Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Wahim Handini akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis dengan judul Nokia Corporation, Raksasa yang Tumbang. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Universitas Cyber Asia. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, mari kita ulas sedikit mengenai background Nokia Corporation. Nokia Corporation atau yang biasa disebut Nokia adalah perusahaan telekomunikasi, teknologi informasi dan elektronik, konsumen multinasional asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Pada tahun 2018, Nokia mempekerjakan sekitar 103.000 orang di lebih dari 100 negara dan berbisnis di lebih dari 130 negara serta mencatat pendapatan tahunan sekitar 23 miliar. Nokia adalah perusahaan dengan pendapatan terbesar ke-415 di dunia pada tahun 2016 dan pernah menempati peringkat ke-85 di tahun 2009. Penyebab Nokia bangkrut penting untuk diketahui sebab Nokia menjadi contoh bagaimana perusahaan teknologi menyesuaikan perkembangan zaman dan senantiasa berinovasi. Penyebab bangkrutnya Nokia dilihat dari aspek SDM adalah sebagai berikut. Pada tahun 2020, ada sebanyak 98.322 karyawan yang dipekerjakan oleh Nokia. Nokia bangkrut salah satunya karena tidak mau mendengar masukan dari konsumen. Perusahaan seharusnya terbuka dengan kritik dan saran demi tujuan mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik. Hilangnya kelincahan dan kewirausahaan Nokia dalam mengatur ulang kesuksesannya menyebabkan kemunduran yang dialami oleh internal perusahaan. Reorganisasi pada tahun 2004 dilaksanakan dengan buruk ke dalam struktur. Hal ini menyebabkan kepergian para staf penting dari tim eksekutif yang menyebabkan kemunduran pemikiran strategis. Selanjutnya dari aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran, Nokia hancur karena kehadiran iPhone serta sistem operasi baru Android. Nokia terlena dengan kesuksesan yang telah mereka peroleh sehingga gagal melakukan inovasi. Ketika zaman telah berubah, kebutuhan konsumen pun menjadi ikut berubah. Kurangnya kepekaan terhadap permintaan dan kebutuhan konsumen. Seiring kehadiran Android dan platform Symbian yang dikenakan oleh Nokia sudah tidak lagi menarik perhatian konsumen karena terlihat lebih kuno, lebih berat, dan juga ketinggalan zaman. Tapi Nokia tidak peduli akan hal itu dan tetap menjalankan ponsel dengan OS Nokia. Nokia sendiri cenderung melebih-lebihkan nilai mereka. Cenderung melebih-lebihkan mereknya, alhasil mereka pun terjebak dengan software yang tidak bisa bersaing di pasaran. Adapun dalam aspek keuangan, antara tahun 1996 sampai 2000, jumlah pegawai di Nokia Mobile Phone meningkat 150% menjadi 27.353, sedangkan pendapatan selama periode tersebut juga naik 53%. Knowledge Insight dalam CNBC mengatakan, pertumbuhan yang cepat membutuhkan biaya. Biaya yang tinggi membuat para manajer di pusat pengembangan utama Nokia mendapati diri mereka berada di bawah tekanan kinerja jangka pendek yang makin meningkat dan tidak dapat mendedikasikan waktu serta sumber daya untuk berinovasi. Kemudian yang terakhir ada aspek teknis dan teknologi. Petinggi Nokia tetap bertahan dan berasumsi bahwa Nokia mampu mengalahkan Android. Android tidak akan bisa bersaing dengan Nokia. Android tidak akan besar dan Nokia tetap pede dengan keypad QWERTY khasnya. Namun Nokia terlambat untuk bergerak. Sistem operasi Symbian merupakan OS tertutup yang membuat
Nokia besar, tapi OS tidak bisa bersaing dengan Android yang lebih canggih. Walaupun sudah melakukan upgrade Symbian semaksimal mungkin, tetap tidak bisa melawan Android. Nokia terkenal dengan kualitas perangkat kerasnya, tapi tidak terlalu memperhatikan jajaran perangkat lunak, padahal software sendiri sama pentingnya dengan hardware. Dari ulasan aspek yang menyebabkan Nokia bangkrut, diperoleh kesimpulan jatuhnya bisnis ponsel Nokia tidak dapat dijelaskan dengan satu jawaban sederhana. Di dalamnya sungguh kompleks, termasuk keputusan manajemen struktur organisasi yang tidak berfungsi dan birokrasi yang berkembang serta persaingan internal. Semua hal tersebut berperan dalam mencegah Nokia mengenali peralihan dari persaingan bisnis berbasis produk ke dalam persaingan bisnis berbasis platform. Kisah ponsel Nokia mencontohkan sifat umum yang dilihat dari perusahaan yang sudah sukses. Kesuksesan melahirkan konservatisme dan keangkuhan yang seiring waktu menghasilkan penurunan proses strategi yang mengarah pada keputusan strategi yang buruk. Demikian presentasi mengenai studi kelayakan bisnis pada Nokia Corporation. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.